damai di hati. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik, pada saat ini ibadah sekolah minggu Jemaat Kemim Betania Mahakere Timur akan segera kita mulaikan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020. Dan sebentar yang akan menjadi kadim untuk kita semua, untuk anak-anak Esther adalah Enci Masni Umbo Rawis SPD, dan untuk anak-anak Abraham Engku Ardiles Gahansa SE. Nah, untuk itu adik-adik, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar supaya kita lebih memahami arti firman sebentar dan bisa mengikuti ibadah dengan seturut dan kehendak Tuhan. Untuk itu, Enci jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa dan dari terbit matahari. Kita pada saat ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Enci persilakan untuk duduk semua. Dan sebelum berdoa, terang angkat satu pujian, tanganku ada dua. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas cinta dan penyertaan Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa dapat beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah ini
Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan menyanyi 1, 2, dan 3 lagu. Untuk itu sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Pujilah Nama Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, dan Ada Sang Gembala. Ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan
saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh untuk anak-anak Esther, Enci, Masni, Umborawis, SPD, dan untuk anak Abraham, Engku, Ardiles, Gahansa, SE. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu lagu Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, dan berbuah, 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mau belajar lagi firman. Namun sebelumnya, orang berdoa dulu dan undang semua adik-adik untuk ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan selalu kami rasakan, nikmati sampai saat ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Maker Timur, khususnya yang ada di kelas Esther, kami rindu lagi untuk mau belajar firman. Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus memberi kami kemampuan untuk kami boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan, ampuni dosa kami yang selalu kami lakukan melawan kehendak. Berfirmanlah bagi kami karena kami semua sudah siap untuk mendengar dan siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab untuk anak-anak Esther yang sudah bisa membaca. Siapkan Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Dan untuk anak-anak Esther yang belum bisa membaca, mohon bantuan dari orang tua, mama, papa, kakak atau oma, opa yang mendampingi saat beribadah saat ini untuk boleh membacakannya. Jadi sekali lagi bagian pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Kita mau baca ayat 1 sampai 14. Nah, Ji akan baca untuk kita semua di saat ini. Kita mulai. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata,
Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya, demikian untuk pembacaan Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, sebelum Encik lanjut untuk bercerita, Encik akan mempersilakan adik-adik itu menonton video singkat yang disiapkan untuk kita semua. Silakan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel."
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya, adik-adik. Tadi adik-adik sudah menyaksikan sebuah video singkat yang bercerita tentang seorang bapak yang bernama Naaman. Nah, adik-adik tahu bapak Naaman ini dia adalah seorang panglima tentara di negeri atau bangsa Arab. Itu panglima tentara itu, kalau orang pernah lihat polisi-polisi, tentara-tentara apa itu. Nah, jadi panglima Naaman ini dia sangat dikasihi, sangat disayangi oleh Raja Aram waktu itu. Karena berkat Naaman, bangsa Aram boleh menang berperang dengan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi adik-adik, ini bapak Naaman ini dia ada sakit. Dia sakit luka-luka yang banyak di tubuhnya. Siapa di sini yang pernah sakit luka? Nah, pasti pernah rasa bagaimana kalau dapat luka. Ya, sakit tuh. Sekarang dibicara untuk mau kasih bayi itu luka bagaimana? Ya, pasti orang harus obati itu. Mutar obat merah kalau luka ada di luar toh. Kalau biasa kalau orang pipa dokter suruh minum obat. Iya. Seperti itu Bapak Naaman atau Panglima Naaman ini. Dia sudah berusaha untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuhnya ini. Orang bilang itu penyakit itu dia bernama penyakit kusta. Banyak sekali itu luka-luka. Dari kepala sampai di kaki. Itu bukan main dia pesiksa toh. Ya. Bapak Naaman ini atau Panglima Naaman ini sudah berusaha untuk menyembuhkan luka-luka atau penyakit kusta yang ada padanya. Nah, adik-adik, waktu mereka berperang, karena mereka menang, ada beberapa orang Israel mereka bawa ke bangsa Aram untuk dijadikan budak, dijadikan tawanan. Nah, budak itu sama dengan orang bilang hari-hari sama dengan pembantu. Dan di antara orang Israel yang dibawa ke bangsa Aram ini ada seorang anak kecil, anak perempuan. Jadi gadis kecil ini dia membantu di rumah Bapak Naaman ini. Bantu-bantu Bapak Naaman punya istri. Nah, satu kali ini gadis kecil ini dia lihat dia petuan. Siksa sekali dia petuan karena luka-luka yang ada di tubuhnya ini. Gadis kecil ini dengan keberanian yang ada padanya, dia berpikir bahwa dia punya Tuhan. Waktu dia tinggal di Israel, dia punya Tuhan yang selalu dan mau menyembuhkan setiap orang dan yang mau berusaha untuk sembuh. Nah, jadi ini gadis kecil ini dia bilang pada penyonya, kalau kok Bapak suka, kalau Tuhan suka, pergi kok di Samaria. Di situ ada seorang nabi yang boleh mau kasih baik Bapak pe luka-luka, Bapak pe penyakit. Nah, istri dari Naaman ini dia bilang pada Naaman,
Naaman pun ketika mendapat kabar ini dari istrinya, dia bilang pada raja. Dan raja pun mengiyakan. Raja suka kalau ini Naaman ini mau baik. Makanya raja bilang, kalau begitu pergi Jordan di Samaria. Tapi kita mau kasih surat untuk ngana bawa dan sampaikan kepada Raja Israel. Sampai di sana, nih. Nah, Naaman pun pergi dengan didampingi oleh DP pegawai-pegawai. Ada beberapa teman yang ikut dengan Naaman waktu itu. Sesampai di Israel, Naaman menyerahkan surat yang diberikan oleh Raja Aram kepada Raja Israel. Waktu Raja Israel baca itu surat, dia kaget dong. Karena dia isi surat, ini Raja Aram mau suruh, ini Raja Israel mau bikin baik ini, Naaman ini. Mesti kasih baik pada dia. Raja Israel bilang, "Siapa kita Tuhan? Kung kita boleh mau kasih hidup, boleh mau kasih mati orang. Kalau begini ini isi surat ini Raja Aram dia mau cari gara-gara kok pak kita." Nah, waktu itu karena kesannya Raja Israel ini sampai dia rabek DP baju, dikoyakkan bajunya, dia rabek DP jubah yang dia pakai waktu itu. Nah, saat itu Nabi yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elisa, dia dengar ini kabar bahwa Raja Israel dia gusar sekali karena surat dari Raja Aram yang menyuruhnya untuk menyembuhkan bapak Naaman ini. Nah, Elisa bilang, "Bawa kemari coba dia. Suruh datang pak kita ke rumah. Nanti kita kasih bahaya pak dia. Supaya ini Naaman tahu bahwa di Israel atau di Samaria ada seorang nabi." Nah, pergilah Naaman dengan teman-temannya ke rumah Nabi Elisa. Waktu sampai Pak Elisa ke rumah, dia tahu ini Elisa dari dalam rumah, dia suruh dia pembantu lagi. Keluar ngana, kok ngana pergi bilang patu bapak di luar sana, dia bernama Naaman. Bilang pada dia, ngana pergi di sungai Yordan, kok ngana mandi di sana 7 kali ngana kasih celup ngana badan di sana. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Elisa pada pembantu untuk disampaikan kepada bapak Naaman di luar rumah. Ketika disampaikan apa yang disuruh oleh Nabi Elisa, ini Naaman karena dia kata seorang pejabat, karena dia punya kalau di bangsa Aram dia seorang panglima, orang terkenal, orang terpandang, orang terhormat, maka dia jengkel dia marah dia bilang, masa kita pikir ini Nabi Elisa ini dia mau keluar dari rumah, kong dia mau pergi berdoa akan pada Tuhan, kong mau minta pada Tuhan mau kasih sembuh pak kita. Ini dia cuma suruh orang datang dia. Nah, ini Naaman pe teman-teman bilang, "Bapak, sudah Jokwa mau marah-marah. Kalau tuh Nabi Elisa mau suruh bapak sesuatu hal yang lebih susah, lebih sulit, pasti kan bapak mau suka, mau baking tuh, karena bapak ingin sembuh. Ini tuh dia cuma suruh pi mandi di sungai Yordan, pergi Jokwa." Nah, setelah Naaman pikir-pikir, akhirnya dia pergi. Nah, adik-adik, Naaman pun sampai di sungai Yordan. Dia mandi di sana seperti yang disuruh oleh Nabi Elisa. Berapa kali kok teh? Iya, 7 kali. Dan hasilnya sungguh menakjubkan. Naaman kembali sembuh seperti sedia kala. Ada bilang di ayat terakhir tadi, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Tahir itu menjadi sembuh. Jadi kembalilah kulit Naaman sama dengan dulu, kata sama adik-adik kata. Dan kembali sembuh seperti sedia kala. Nah, adik-adik, cerita tentang bapak Naaman ini, panglima Naaman ini, mau mengingatkan pada orang semua bahwa Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia sayang pada semua orang. Naaman ini tidak percaya Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi Naaman, maka dia disembuhkan. Dan
Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, termasuk kita, encik, engku-engku yang ada, adik-adik sekolah minggu yang ada, walaupun masih kecil-kecil, Tuhan kalau mau pakai, pasti orang bisa mau lakukan. Contoh apa? Nah, orang juga harus berani untuk menyampaikan kabar baik, tuh, kabar sukacita. Contohnya, kalau orang mau makan, ketika orang lihat mama atau papa atau kakak mau makan kok nggak berdoa, orang musuh pasti orang musuh apa? Jangan lupa mesti berdoa dulu sebelum makan, toh? Jangan lupa kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Itu sama dengan orang menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Jadi jangan takut, harus berani menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan hal-hal yang benar dan hal-hal yang dapat dipercaya. Mari orang jadi seperti seorang anak kecil, gadis kecil. Walaupun dia di Aram, seorang budak, diperlakukan dengan biasanya kalau budak, kamu suruh-suruh itu toh, dia dapat suruh-suruh semua, diperlakukan dengan tidak baik. Tapi dia nyak dendam, dia nyak marah pada tuan dan nyonya. Tapi dia mengasihi tuan dan nyonyanya. Mari orang seperti gadis kecil ini. Mampu memperlihatkan bahwa orang ini adalah anak-anak Tuhan. Berbuat baik pada siapa saja yang ada di sekitar orang kehidupan. Jadi sekali lagi, mari orang berani menyampaikan sesuatu hal yang benar, kabar yang baik, kabar yang benar, dan kabar sukacita. Nah, demikian cerita Enci di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati orang semua. Dan di saat ini ada ayat hafalan yang akan diberikan untuk kita semua. Nah, jadi ayat hafalan terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, adik-adik nanti sebentar baru ikut lihat dulu Pak Enci, ada di pergerakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah laku. Ulang, 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah laku. Ayo sekarang sama-sama, semua berdiri. Semua berdiri. Mari kita ucapkan sama-sama ayat hafalan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke? Ya, nanti belajar ulang di rumah nih. Ya. Demikianlah cerita Enci di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Nah, adik-adik, tadi orang sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, merespon firman Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing. Dan sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu Persembahan Kami.
Pada saat ini kita akan berdoa penutup dan akan dipimpin oleh masing-masing guru yang ada. Dan untuk itu, sebelum kita berdoa penutup, kita menyanyi lagu Tuhanku Satu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Dan kita akan menutup dengan doa. Mari semua ambil sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang empunya kehidupan kami. Karena Engkaulah yang sudah memberkati kami semua sehingga kami boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh diperdengarkan bagi kami di hari Minggu pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberi kami kemampuan, walaupun kami masih kecil-kecil, kami akan mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan berani untuk menyampaikan hal-hal yang benar, kabar baik, kabar sukacita di dalam kehidupan kami untuk orang-orang yang ada dan kami jumpai di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus Bapa di surga, di saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gembira Betania Mahakera Timur, guru-guru sekolah minggu yang ada bersama dengan orang tua. Kami percaya kami dalam lindungan Tuhan, kami percaya kami dalam penyertaan kasih Tuhan. Walaupun di tengah-tengah wabah yang ada di dunia ini, yang juga menjadi bagian kehidupan kami di tempat kami tinggal ini, namun kami meyakini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan selalu menyertai, memberkati hari-hari hidup kami, sehingga kami mampu untuk melalui segala sesuatu yang seringkali membuat kami takut menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus yang akan beserta dengan kami, Tuhan Yesus yang akan memberi kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam doa kami pagi ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati pemberian kami ini agar boleh berguna, bermanfaat, dan terkelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami percaya ada banyak berkat yang akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami, terlebih berkat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang akan terus kami nikmati sampai di mana Tuhan kehendaki kami hidup dan berada. Berkati orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami, semua orang yang hidup dekat dengan kami. Tuhan beri kami semua kesehatan dan kekuatan. Tuhan akan terus memberkati setiap tugas pekerjaan orang tua kami. Tuhan akan terus memberkati dengan hikmat surgawi dari Tuhan, agar kami pun boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak. Terima kasih banyak Bapa di surga. Banyak hal yang kami mau mohon dan pinta kepada Tuhan. Namun sebelum itu kami ungkapkan, kami percaya Tuhan yang sudah tahu semuanya sampai di kedalaman hati kami. Sehingga kami pun percayakan kehidupan kami untuk selalu dibentuk oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup takut akan Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ampuni dosa kami, dan saat ini kami akan tutup doa kami dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, Encik jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Pekerja Kristus. Adik-adik, pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan dalam sikap berdoa kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Silakan duduk adik-adik. Ya, pada saat ini ibadah sekolah minggu Jemaat Pemungutan Mahakiret Timur pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2020 telah selesai. Dan untuk itu kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, yang pertama itu untuk anak Abraham, ayat hafalan dalam bentuk video dan dikirim dalam grup WA atau FB. Di dalam grup WA dan FB anak sekolah minggu Jemaat Pemungutan Mahakiret Timur. Nah, adik-adik, pada saat ini orang akan menyelesaikan ibadah ini. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti ibadah dari pertengahan sampai berakhir. Biarlah orang semua selalu diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, selamat kita beraktivitas, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu.